Pengertian pendekatan pembelajaran berpusat pada guru. Secara teknis, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai jalan yang digunakan oleh guru untuk menciptakan yang memungkinkan suasana siswa untuk belajar. Kata pendekatan ialah salah satu pengertian harfiah dari bahasa Inggris yang artinya penghampiran, jalan, tindakan, dan mendekati. Kata pembelajaran adalah terjemahan dari kata interaction yang artinya pengajaran. Pendekatan pembelajaran atau interaction ialah proses atau upaya yang dilakukan oleh seseorang, misalnya guru, agar orang lain, dalam hal ini murid, melakukan belajar. Jadi, belajar tidak identik dengan belajar sebagaimana yang dipahami sebagian orang selama ini. Pendekatan pembelajaran dapat berarti aturan pembelajaran yang berusaha meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa dalam pengolahan pesan sehingga tercapai sasaran belajar. Selain itu, pendekatan pembelajaran adalah arah suatu kebijaksanaan yang ditempuh guru atau siswa dalam mencapai tujuan pengajaran dilihat dari bagaimana materi disajikan. Karakteristik pembelajaran berpusat pada guru. Yang pertama, guru harus menjadi pusat dalam kegiatan belajar mengajar, di mana peran guru sebagai perencana, sebagai penyampai informasi, dan sebagai evaluator. Yang kedua, siswa ditempatkan sebagai objek belajar. Siswa dianggap sebagai organisme yang pasif, yang belum memahami apa yang harus dipahami. Sehingga dalam proses belajaran, siswa dituntut untuk memahami segala sesuatu yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terjadi pada tempat atau waktu tertentu. Misalnya dengan penjadwalan yang ketat, siswa hanya belajar manakala ada kelas yang telah didesain sedemikian rupa sebagai tempat belajar. Yang keempat, tujuan utama pengajaran adalah penguasaan materi pelajaran. Keberhasilan suatu proses pengajaran diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Metode pembelajaran berpusat pada guru. Yang pertama, ceramah. Metode ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada kelompok siswa. Yang kedua, demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses. Yang ketiga adalah tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara penyampaian pelajaran oleh guru dengan jalan mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran berpusat pada guru. Kelebihan metode ceramah. Ceramah merupakan metode yang murah dan mudah dilakukan. Ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas, dan ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. Yang kedua, kelebihan dari demonstrasi, yaitu melalui metode demonstrasi, terjadinya verbalisme akan dapat dihindari. Proses pembelajaran akan lebih menarik. Dengan cara mengamati secara langsung, siswa akan memiliki kesempatan untuk membandingkan teori dan kenyataan. Yang ketiga, kelebihan tanya jawab. Siswa akan menjadi aktif dengan sendirinya. Siswa tidak mengalami kebosanan karena dalam metode tersebut melibatkan siswa dan dapat memotivasi siswa untuk berani bertanya dan menjawab. Kekurangan dari pembelajaran yang berpusat pada guru. Kekurangan dari metode ceramah yaitu materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada apa yang dikuasai guru. Dan jika ceramah tidak disertai peragaan, akan menimbulkan verbalisme. Dan jika cara bertutur guru kurang baik, maka metode ini akan membosankan. Yang kedua, kekurangan dari demonstrasi yaitu metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang karena memerlukan peralatan, bahan, dan tempat yang memadai, dan juga memerlukan keterampilan guru yang khusus. Yang ketiga, kekurangan dari tanya jawab yaitu siswa yang tidak aktif cenderung tidak memperhatikan materi yang disampaikan guru dan tidak akan berjalan dengan baik jika siswa dominan pasif di dalam kelas dan akan membuang-buang waktu ketika tidak mendapat respon yang baik. Kesimpulannya yaitu, secara teknis, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai jalan yang digunakan oleh guru untuk menciptakan yang memungkinkan suasana siswa untuk belajar. Karakteristik dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, guru yang harus menjadi pusat dalam kegiatan belajar mengajar.
Yang kedua, siswa ditempatkan sebagai objek belajar. Siswa dianggap sebagai organisme yang pasif yang belum memahami apa yang harus dipahami. Sehingga dalam proses pembelajaran, siswa dituntut untuk memahami segala sesuatu yang disampaikan guru. Dalam penerapan model pembelajaran yang berpusat pada guru, terdapat beberapa metode pembelajaran antara lain. Yang pertama, metode ceramah, kedua, metode demonstrasi, dan yang ketiga, metode tanya jawab. Dari metode tersebut dipastikan memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya. Namun, dari kelebihan dan kekurangan tersebut, kita sebagai pendidik diharuskan mampu menguasai agar pembelajaran berjalan dengan baik dan sesuai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekian, terima kasih.